Terima kasih buat Anda di kesempatan pagi hari ini ya bersama-sama dengan kami dalam Smart Happiness. Terima kasih untuk Mbak Alfi Septian di Pontianak ya. Ini pendengar kita di Pontianak, fansnya Pak Arfan di Pontianak banyak loh. Oh, Saya betul. waktu ke Pontianak beberapa tahun yang lalu begitu ketemu ini ya sama Pak Arfan ya, ini sama Pak Arfan ya. Jadi Pak Arfan very famous gitu ya. Terima kasih Mbak Ola ya. Ya, ya. Oke, flexing menjadi positif saat ditunjukkan adalah value-value yang positif itu kalau menurut Mbak Septian ya di Pontianak ya. Tapi flexing juga bisa jadi negatif kalau hanya sebatas nunjukin benda atau materi gitu. Jadi bukan value atau semangat perjuangannya nih gitu. Terima kasih Mbak Septian ya. Oke, kita melaju lebih jauh dulu ya kepada soal tadi Pak Arfan sempat sebelum jeda tuh kan kita bicara tentang apa Pak Pengakuan. Arfan? Iya, pengakuan tadi gitu. Apa maknanya sih gitu seseorang tuh kalau diakui atau nggak diakui gitu? Kalau secara kedalaman di dalam dirinya begitu, Pak Arfan mungkin bisa kasih insight soal hal ini. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi mudah-mudahan talk show ini membuka mata kita ya. Ya, Bahwa yang namanya flexing itu sebetulnya semua orang itu ingin flexing. Kalau oke. jujur, kalau jujur gitu. Dan kita terlalu melakukan flexing yang kecil-kecil gitu Mbak Ola. Ya, Ya, ya ya, misalnya itu apa namanya kita punya ketemu siapa kan kita pasang di Instagram. Itu kan sebetulnya bagian dari flexing juga kan. Kita pergi kemana, jalan-jalan kemana, kemudian kita pasang di Instagram. Kita pergi ke luar negeri, pasang di Instagram. Itu kan sebetulnya adalah bagian dari flexing juga. Jadi kenapa orang flexing? Karena orang ingin menampilkan dirinya yang terbaik di mata orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang flexing? Karena orang itu ingin diakui, Mbak Ola. Terus kalau diakui itu untungnya apa sih? Oh banyak. Orang yang diakui itu pertama dia bisa masuk dalam lingkaran tertentu gitu. Ya, dia masuk dalam sultan apa namanya? Sultan Crazy Rich gitu. Ya. Jadi bayangkan itu ada orang bangun jam 3 pagi, dia bilang dia nggak bisa tidur, kemudian dia tiba-tiba punya ide, dia mau beli mobil Tesla. Ya, gitu ya. Luar biasa itu kan. Kemudian dipasang di YouTube gitu ya. Dengan hashtag murah banget gitu kan. Dia bilang gitu kan. Wah, murah banget gitu kan. Ya, dia ini Lamborghini harganya 7 miliar. Murah banget, guys gitu. Jadi luar biasa kan. Dia pingin diakui, pingin masuk dalam circle itu gitu, Mbak Ola. ya, ya. Sudah Oke. kalau sudah diakui gimana? Kalau sudah diakui, kita akhirnya dianggap sama dengan mereka, sudah diterima, pintu-pintu sudah dibuka, ya kita tinggal masuk, kita bisa jualan apapun gitu. Kalau kita sudah diakui. Jadi itulah yang dilakukan oleh para crazy rich kita, oleh para sultan-sultan kita itu. Nah pertanyaannya, orang yang kaya itu kan kayak Kayak apa sih gitu sebetulnya? Warren Buffett, misalnya gitu ya, Warren Buffett, siapa lagi, Mark Zuckerberg gitu ya, Bill Gates, kok Ya, tampilnya sederhana gitu. sederhana ya. Iya, ya. Jawabannya ini, karena Ya. mereka sudah tidak butuh itu lagi. Oke. Kenapa? Karena udah tahu, semua orang udah tahu bahwa Bill Gates itu kaya gitu. Semua orang udah tahu kalau Mark Zuckerberg itu kaya. Semua orang udah tahu kalau Warren Buffett itu kaya, kaya raya gitu. Udah tahu. Jadi dia dia sudah melewati tahap itu, dia sudah tidak butuh pengakuan gitu. Jadi kalau Mhm. menurut saya orang yang butuh pengakuan dengan tidak butuh pengakuan itu sebetulnya hanya sebuah proses kedewasaan saja gitu. Semua orang pasti melalui butuh pengakuan dulu gitu. Tapi kalau Bill Gates kan ngapain lagi dia begitu? Orang semua udah tahu kok. Dia sudah dapat itu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan itu, kita tidak butuh itu lagi gitu Mbak Ola. Mhm, mhm, mhm. Kan ya dengan dulu saya merasa saya lebih hebat gitu ya. Karena saya tidak pernah pasang gelar Mbak Ola. Mhm. Ya kan? Oke. Ini sama nih, ini bukan dalam hal bukan dalam soal kekayaan ya, tapi soal gelar. Saya tidak pernah pasang gelar saya sama sekali gitu. Gitu ya. Nah, dan saya kadang-kadang suka dalam tanda petik tuh suka nyinyir gitu ya sama Iya, orang yang pasang gelar. pasang gelar ya. Doktor ini segala macam gitu ya. Lama-lama saya pikir sebenarnya saya sama mereka sama aja kok gitu. Ya. Ya. Karena bagi saya yang keren itu yang nggak pakai gelar. Bagi saya itu kepentingan saya seperti itu gitu. Tapi bagi mereka yang keren itu yang pakai gelar, ya nggak apa-apa gitu. Ya, Mhm, mereka mhm. kalau tidak pakai gelar itu merasa ada yang kurang gitu dengan penampilan mereka. Ya, kalau saya tidak ingin mengatakan itu soal insecure atau secure ya gitu ya, tapi itu soal kebutuhan untuk diakui gitu.
Kalau saya justru tanpa gelar itu saya merasa sudah diakui tanpa gelar itu gitu. Jadi bukan berarti saya lebih istimewa dari mereka, bukan gitu. Tapi itu kita hanya bicara mengenai kebutuhan kita gitu. Oke. Kebutuhan kita untuk dilihat orang gitu. Ya. Seperti itu. Ya, jadi artinya Pak Arfan ingin mengatakan benar nggak sih bahwa kalau kita lihat ya dari saya juga pernah ketemu ya bukan hanya ketemu gitu di jamu gitu ya, makan bersama dengan orang-orang yang the real rich gitu ya. Ya benar kayak ya penampilannya santai gitu kan ya. Orang udah tahu dia kaya gitu. Iya, semua orang karena udah tahu dia kaya. Jadi Nggak perlu apakah lagi. Gitu. Nah, apakah kalau begitu, kalau menurut Bapak, kebutuhan ya ada gitu dalam sisi kehidupan manusia, kebutuhannya itu adalah supaya orang tahu gitu. Terus kalau orang nggak tahu itu akan jadi masalah gitu buat kebahagiaan dia gitu, Pak Arfan gitu. Bagaimana pandangan Pak Arfan? Ya, jadi orang-orang yang benar-benar real rich itu, orang-orang kayak Bill Gates, kayak Mark Zuckerberg, kayak Warren Buffett, kebutuhannya itu justru dilihat sebagai orang yang sederhana sekarang. Dia udah lewat itu. Kebutuhan dianggap sebagai orang kaya udah lewat. Semua orang udah mengakui dia kaya. Jadi ngapain lagi? Justru dia kepingin dilihat sebagai orang yang sederhana dan dermawan. Dan jangan salah, orang yang sederhana dan dermawan itu pencitraan juga loh sebenarnya. Nggak boleh seuzon tapi Pak Arfan. Flexing juga sebenarnya. Flexing juga ya. Dalam hal yang berbeda ya Pak Arfan flexing ya. juga, iya. Jadi flexing itu juga ada macam-macam Mbak Ola. Saya ingin dilihat sebagai orang yang sederhana, sebagai orang yang pemurah, dermawan, padahal orang tahu saya kaya gitu. Jadi itu sebuah tahap lanjutannya gitu. Jadi sudah diakui kaya, sudah tahu, udah dapat pengakuan. Sekarang saya butuh diakui sebagai orang yang seperti apa lagi nih? Gitu ya. Butuh diakui sebagai orang yang humble, yang sederhana, yang ramah gitu ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya flexing itu adalah dilakukan oleh setiap orang dalam setiap tahap kehidupannya gitu Mbak Ola. Oke, baik. Pak Arfan, kan ini agak mirip-mirip ya dengan yang namanya personal branding. Ini sama nih, serupa juga dengan kegelisahannya Mas Indra di Makassar gitu. Perbedaannya apa Pak Arfan? Atau jangan-jangan ini sebenarnya flexing ini kemudian dikaburkan artinya dari personal branding. Jadi sebenarnya ini personal branding, tapi kemudian ya udahlah istilah lebih kerennya kan flexing misalkan seperti itu ya. Atau Pak Arfan melihat ada sudut pandang yang berbeda yang secara jelas gitu clear antara personal branding dengan flexing Pak Arfan. Very good question Mbak Ola. Kalau personal branding itu adalah sesuatu yang terstruktur ya. Sesuatu yang terstruktur, jadi kita bukan hanya sekedar memamerkan diri kita, tetapi kita sudah membuat positioning gitu ya, sudah membuat diferensiasi gitu ya, sudah membuat sebuah planning yang terencana, targetnya apa yang ingin kita tampilkan gitu ya. Jadi dan itu dilakukan secara serius gitu, secara terkoordinasi dengan baik gitu. Kalau flexing itu bisa saja ada tujuan seperti itu ya, tetapi saya kira lebih banyak orang yang flexing itu adalah untuk mengimpress orang lain dulu gitu. Mengimpress orang lain dan pingin pengakuan dulu gitu. Jadi dia tidak membuat sangat terstruktur seperti personal branding gitu. Tetapi secara umum dua-duanya kan kesamaannya adalah apa? Ingin menampilkan diri kita yang terbaik gitu Mbak Ola. Tapi kalau personal branding kan tentunya betul-betul apa yang kita punya yang kita tampilkan gitu. Ya, kalau flexing ini sayangnya seringkali juga bukan hanya yang kita punya yang kita tampilkan, tapi yang kita tidak punya pun kita tampilkan seolah-olah kita punya itu gitu. Dan ini ditunjukkan dengan sangat baik sekali Mbak Ola. Kalau Mbak Ola nonton film Inventing Anna, itu ada film yang bagus sekali itu di Inventing Anna. Oke. Mengenai seorang yang namanya Anna Delvey atau Anna Sorokin itu yang mencitrakan dirinya sebagai bangsawan dari Jerman gitu. Dan kemudian dia nggak punya apa-apa Mbak Ola. Nggak punya apa-apa, kan kartu kredit pun dia tidak punya gitu. Tapi dia bisa menipu banyak selebriti di New York gitu. Bayangkan itu. Dan dia bisa menembus bank, lembaga yang memberikan pinjaman modal itu bisa dia tembus semua gitu. Itu luar biasa gitu. Jadi dia selalu berpikir gitu bahwa dia itu orang hebat gitu. Dia berperilaku kayak sultan gitu. Padahal dia tidak punya apa-apa gitu. Yang namanya flexing, itulah kejelekan dari yang namanya flexing ketika kita memamerkan sesuatu yang sebetulnya kita tidak punya gitu.
Kalau personal branding kita memamerkan sesuatu yang kita punya gitu. Itu, Mbak. Oke, oke. Pak Arfan, kita bahas lebih lanjut ya di sesi yang berikutnya nanti. Ini bahayanya kepada kejiwaan tuh apa sih gitu? Oke, ya, siap, Mbak. Bisa bikin orang ini nggak sih jadi tidak waras gitu, unwaras begitu ya. Hidup dalam hayalan gitu, hidup dalam hayalan, bermimpi lebih dan ya seterusnya lah begitu. Kita bahas juga nanti beberapa tanggapan-tanggapan yang masuk ya melalui YouTube, melalui Facebook atau juga WhatsApp, dan ingin menyapa Anda juga yang hadir melalui Jux Music. Kami jeda sesaat, Smart Listener, nggak kerasa satu sesi yang terakhir kita akan hadirkan untuk Anda. Dan ini ada titipan dari Pak Edi di Sidoarjo. Pak Arfan mungkin nanti bisa diselipkan tentang hasil survei 10 negara paling bahagia gitu. Indonesia masuk di urutan keberapa, Pak? Oke. Apakah ada peningkatan gitu? Kita sambung, Pak, nanti di sesi yang berikutnya ya. Kami jeda sesaat, Smart Listener. Juga sahabat yang bergabung, terima kasih ada Wamena yang hadir. Wow, terima kasih sudah mendengarkan kami pagi hari ini ya. Di Tangerang, Kota Bumi juga hadir, di Kuala Cerape. Nah, ini hadir juga nih, Kuala Cerape ya. Terus kemudian Anda yang ada di Kalimantan Tengah ya, kemudian di Palangkaraya, Samarinda, terima kasih sudah bergabung. Begitupun dengan Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Palembang, Medan dan juga Pekanbaru, dan Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Baik, kami masih melanjutkan pembahasan mengenai fenomena flexing ya, Smart Listener. Sebelum kita melaju lebih jauh, ada titipan pertanyaan dulu. Pak Arfan mungkin bisa update ini tentang posisi Indonesia dari hasil survei gitu ya, negara paling kaya, bukan paling kaya, paling bahagia. Dan sebelumnya mungkin kalau Pak Arfan ada informasi, monggo jika ingin ada yang disampaikan kepada Smart Listener. Silakan Pak Arfan. Nah, ini breaking news-nya ini ya. Dari hasil World Happiness Report itu baru keluar hari Minggu kemarin, Mbak Ola. Jadi memang World Happiness Report itu keluarnya itu pada tanggal 20 Maret setiap tahun gitu ya. Jadi saya sudah lihat itu, sudah baca itu 10 negara yang terbahagia di dunia itu masih kurang lebih sama ya. Saya bacakan ya. Nomor 1 Finlandia ya. Nomor 2 Denmark, nomor 3 Islandia, nomor 4 Swiss, nomor 5 Belanda, nomor 6 Luxembourg, nomor 7 Swedia, nomor 8 Norwegia, nomor 9 ada pendatang baru yang sebelumnya tidak masuk dalam 10 besar, namanya Israel. Nomor 10 Selandia Baru. Oke. Seperti itu ya. Nah, Indonesia nomor berapa? Sayangnya agak turun. Mungkin karena COVID kali ya, jadi agak turun. Kita di tahun 2020 kita masuk nomor 82. Dan sekarang? Tahun 2021 naik. Jadi nomor 80. Sekarang tahun 2022 turun lagi jadi nomor 87, Mbak Ola. Waduh. Ya turun beberapa tingkat ya. Turun beberapa tingkat gitu ya. Jadi kalau dilihat dari ininya angkanya ya. Angkanya itu kan dari 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10. Kalau Finlandia itu dari 1 sampai 10 itu dia di angka 7,8. Ya, tingkat kebahagiaannya. Kalau Indonesia itu kalau tahun lalu itu 5,3. Tahun ini agak turun jadi 5,2, Mbak Ola. Seperti itu, Mbak Ola. Oke, baik. Nggak cum laude ya kalau 5,2 ya, Smart Listener ya. Baik, Pak Arfan, oke, ini rasanya sih masih ingin menggali banyak banget, tapi ini tersisa waktu, saya coba bacakan beberapa pertanyaan. Dan Smart Listener, mengingat kita sudah dalam masa transisi endemi ya, dari pandemi ke endemi, dan saya mau kasih kabar gembira kepada Anda bahwa Smart Happiness ini nih dalam beberapa kali survei menempati posisi-posisi sebagai posisi program terbaik, bukan terbaik, maksudnya paling diminati, favorit, tertinggi gitu kan. Tapi kan nggak boleh stop sampai di situ ya, kita harus moving forward, ini harus ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Nah, berikan kami usul ya, Anda bisa kasih usulan di masa setelah transisi nanti gitu ya, kita sudah agak lebih lowong gitu. Apa usulan Anda untuk kita lakukan bersama-sama
bersama dengan program Smart Happiness ini? Apakah kita mengadakan offline, hybrid begitu? Kalau iya, kira-kira kalau menurut Anda topiknya apa? Atau apakah Anda setuju kalau misalkan kita jadikan nih gathering bersama dengan listener yang rencananya kita mau mengadakan di Kebun Raya Bogor yang sempat tertunda juga gara-gara Omikron meledak lagi. Omikron meledak kan waktu itu ya. Silahkan, kami butuh catatan masukan dari Anda ya. Bebas Anda boleh kirimkan kapanpun melalui YouTube, melalui WhatsApp yang biasa Anda pergunakan ya ke 0812 11 12 959. Pak Arfan, apa bahayanya sih kalau orang terjebak dalam flexing gitu ya? Apakah ini bisa menimbulkan ketidakwarasan, hidup dalam fata morgana gitu ya, berhalusinasi gitu, berhayal terus begitu atau bagaimana sih Pak Arfan? Silahkan. Ya, satu hal Mbak Ola ya, kalau kita mau sukses, caranya gimana? Ini kalau mau sukses ya, kita bicara kesuksesan dulu ya. Kalau mau sukses ya kita harus berpura-pura sudah sukses. Jadi memang kita harus membayangkan diri kita itu sudah sampai di level yang kita inginkan, di mimpi-mimpi kita itu. Kalau mau jadi sultan ya bayangkan diri Anda sudah jadi sultan gitu. Gitu ya. Mau jadi orang kaya, bayangkan diri Anda sudah jadi orang kaya. Jadi memang membayangkan seperti itu diperlukan gitu. Karena ketika kita membayangkan diri kita sudah sampai pada level tertentu, kita akan berperilaku dengan cara-cara tertentu gitu. Dan nanti orang akan melihat kita berperilaku dengan cara-cara tertentu, orang akan tambah percaya, tambah yakin sama kita gitu. Jadi memang itu diperlukan sih, ya. Tetapi ketika kita menghalalkan segala cara gitu, dalam pengertian kita tidak punya barang-barang yang dipamerkan, tapi kita meminjam barang-barang orang, kita kemudian menciptakan sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Nah ini kita sudah masuk ke dalam sesuatu yang merugikan banyak orang gitu. Nah, satu hal lagi juga yang juga perlu kita sikapi juga sebetulnya, ketika kita pamer, kita harus tahu juga nih, ketika kita pamer, kita akan banyak mendapatkan pengagum, ya. Tetapi kita tidak akan mendapatkan banyak teman, Mbak Ola. Pengagum banyak. Orang percaya bahwa kita sudah mendapatkan suatu privilege tertentu gitu ya. Tetapi orang itu tidak mau jadi teman kita gitu, karena orang lebih suka berteman sama orang yang tidak pamer sebetulnya. Dan itu ada penelitiannya gitu. Ada sebuah penelitian di Inggris gitu, ya. Ketika orang itu pamer sesuatu, orang mengagumi tapi tidak mau jadi temannya gitu. Ya. Jadi kita semakin sedikit teman kita ketika kita memamerkan sesuatu. Nah ini juga sesuatu bahaya juga. Jangankan itu Mbak Ola ya. Kita pamer saja, misalnya kita pergi ke luar negeri gitu ya. Kita pergi ke luar negeri. Kan ini kan karena didorong oleh sosial media kan. Yang namanya sosial media kan. Ketika kita punya sosmed itu kan kita ada sebuah pressure kan untuk selalu posting kan. Benar nggak begitu? Betul. Kok udah berapa hari nggak posting sih kamu gitu. Saya juga bingung apa yang mau saya postingin gitu. Nggak ada kegiatan apapun kan seperti itu. Tapi kan ada pressure. Nah akhirnya katakanlah nih Mbak Ola pergi ke luar negeri gitu ya. Ya. Kemudian ada sebuah pressure untuk posting. Akhirnya kan jadi posting. Nah, posting itu mungkin awalnya hanya ingin menyampaikan sebuah informasi, tapi kan ada niat. Nah, di sini kita selalu bermain dengan yang namanya intention. Ya. Intention itu yang membedakan ya, Pak Arfan ya. Betul. Awalnya kita cuma pengen posting. Kebetulan saya lagi ikut konferensi di luar negeri kan gitu. Terus saya juga punya sebuah pressure, ayo dong pasang posting sesuatu dong di Instagram gitu kan. Nah, saya sedang ada di luar negeri ikut konferensi, ya sudah akhirnya saya posting acara konferensi. Tapi kan kemudian dalam diri kita itu kan sering muncul ini ya, bisikan-bisikan kan. Oh sekalian aja mumpung kamu lagi di luar negeri, postingnya ini itu segala macam gitu. Akhirnya kita sudah masuk ke flexing itu gitu. Ketika itu kita disadari. Nah, apa yang terjadi? Kemudian orang kan semuanya ini likes dan sebagainya kan. Tapi sebetulnya orang-orang yang likes itu belum tentu semuanya suka loh sama postingan kita. Mereka juga likes itu juga untuk pencitraan mereka saja gitu. Untuk pencitraan bahwa saya tidak iri loh, kamu pergi ke luar negeri, saya tidak iri loh gitu. Untuk pencitraan mereka likes. Padahal sebenarnya mungkin mereka iri gitu. Mungkin mereka tidak suka gitu sama postingan-postingan kita itu gitu. Jadi hati-hati juga gitu ketika kita posting sesuatu itu kita akan kehilangan teman sebetulnya gitu. Karena ada banyak postingan-postingan yang membuat orang itu iri hati, kemudian jadi nggak suka sama kita gitu, Mbak Ola.
Baik. Jadi kebutuhan akan diakui itu ya memang bentuknya seperti itu gitu. Dan saya ingin mengatakan ya, semua orang dalam semua level kehidupannya itu memang selalu ingin diakui. Termasuk orang-orang yang sudah sangat kaya itu ya, yang kemudian berpakaian sederhana, ya berpakaian apa adanya saja, itu juga sebetulnya ingin diakui juga. Tapi bukan ingin diakui sebagai orang kaya lagi, karena dia sudah diakui sebagai orang kaya. Justru ingin diakui sebagai orang yang sederhana, yang humble, yang filantropis. Ya, oke. Gitu. Baik. Pak Arfan, Indonesia aja butuh pengakuan dunia internasional ya. Oke. Iya. Pak Arfan, mohon maaf kita nggak bisa lebih panjang lagi melanjutkan perbincangan, dan secara singkat saya ingin menyapa ada Pak Sasongko DC di YouTube. Terima kasih untuk Pak Syamsul Bahri Tanridino ya. Terima kasih untuk usulannya untuk mengundang orang yang kaya lewat proses. Nanti kami akan pertimbangkan ya bersama-sama dengan Pak Arfan. Ada Pak Kundang Budi, terima kasih sudah bergabung juga. Ada Pak Osbert Pandeirot, ada Mbak Teresa Arif, kemudian juga ada Mbak Dwi Andri, dan Anda semuanya yang menyaksikan kami dan tidak berkomentar ya melalui YouTube. Terima kasih juga buat kesempatan pagi hari ini. Singkat Pak Arfan menutup perbincangan kita ya. Pada akhirnya tadi Bapak mengatakan bahwa kita sebenarnya ini kan memang butuh pengakuan kok. Tetapi supaya kita tidak terjebak kepada flexing dalam pengertian yang negatif, bagaimana? Silakan Pak Arfan. Ya, kita harus bersyukur Mbak Ola. Kita harus selalu melihat apa yang kita punya. Jangan fokus kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, tapi fokus pada apa yang kita miliki. Ya, ketika kita fokus pada apa yang kita miliki, kita tidak bakal iri sama orang. Dan kita akan selalu hidup bahagia dan tidak akan terjebak pada sesuatu yang tidak kita pahami ya, mengenai investasi yang bodong-bodong itu Mbak Ola. Siap. Pak Arfan, sehat-sehat dan have a nice weekend, begitu ya. Kita akan ketemu lagi pekan depan. Smart Listener, rekaman dari program ini ada di YouTube di kanal Smart FM. Semoga menginspirasi, berguna buat kita semuanya. Sehat-sehat juga buat Anda ya. Kami pamit, saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy. Happy? No.